Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4, yang mana beranggotakan saya, Raihan Almer, Anggraini, Winnie, dan juga Jimmy. Di sini kami akan membahas tentang teori ekonomi makro, yang mana berjudul pertumbuhan ekonomi. Nah, di pertumbuhan ekonomi ini ada 4 hal yang akan kami bahas. Yang pertama adalah kekuatan pertumbuhan ekonomi. Yang kedua adalah bagaimana ekonomi suatu negara tumbuh. Yang ketiga, sejarah perkembangan dan teknologi, dan yang terakhir adalah pertumbuhan, ketimpangan, dan juga kemiskinan. Yang pertama adalah pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi itu apa sih sebenarnya? Nah, pertumbuhan ekonomi ini adalah kenaikan GDP per kapita suatu negara. Nah, dalam grafik yang bisa dilihat di sini kita dapat melihat bahwa adanya kenaikan pertumbuhan ekonomi GDP antara Amerika Serikat dan juga dengan Kanada. Di sini Amerika Serikat dilambangkan dengan warna biru dan juga Kanada dilambangkan dengan warna kuning, yang mana sejak tahun 1900 sampai dengan 2010 mereka terus mengalami peningkatan. Nah, tetapi walaupun kita lihat di sini mereka selalu mengalami peningkatan, sebenarnya Amerika Serikat sendiri sempat mengalami masalah atau depresi besar, yang mana terjadi pada tahun 1929. Nah, di depresi besar ini dampaknya pun terkena ke jutaan orang. Tapi dampak dari depresi besar ini sendiri tidak terlalu lama, karena Amerika Serikat sendiri memiliki pertumbuhan GDP yang baik. Jadi stabil. Jadi nggak lama setelah itu mereka dapat memperbaiki GDP mereka. Nah, terus karena tingkat pertumbuhan GDP AS ini dibilang cukup baik, ada juga sih sebenarnya cara bagaimana untuk menghitung GDP. Nah, di sini saya memakai GDP dari Indonesia. Nah, seperti yang bisa kalian lihat di sini di papan tulis ini, bahwa GDP Indonesia itu Nah, di sini saya menggunakan GDP Indonesia pada tahun 2018 dan juga 2017. Sebenarnya rumusnya itu adalah ini yang seperti bisa dilihat di sini, bahwa rumusnya itu adalah YT plus 1 dikurang YT per YT. YT plus 1 dikurang YT per YT. Nah, jadi di sini nih kita menggunakan 2018 dikurang 2017 per 2017. Nah, jadi di sini GDP 2018 dikurang 2017 per 2017, yang mana GDP Indonesia pada tahun 2017 itu sejumlah 3.846 US dollar. Dan juga pada 2018 Indonesia memiliki GDP sebesar 13.056 US dollar. Nah, di sini kita dapat menghitung, tinggal dikurang saja 13.086 dikurang 3.846 per 3.846, yang mana menghasilkan jawaban 2,39. Tinggal dijadikan persen dikali 1 jadi 2,39%. Nah, dapat dilihat di sini bahwa pertumbuhan GDP Indonesia dari 2018 ke 2017 itu sebesar 2,39%. Nah, tadi kan di slide 1 sudah dijelaskan tentang bagaimana pertumbuhan GDP AS. Nah, sedangkan di sini di slide selanjutnya ini adalah tentang pertumbuhan GDP Amerika Serikat tentang pertumbuhan GDP per kapita Amerika Serikat. Dapat dilihat di sini bahwa kurvanya itu sebenarnya naik turun. Bahkan ada yang di bawah 0 dan mencapai minus. Tetapi walaupun di bawah 0 dan mencapai minus, secara keseluruhan
Amerika Serikat sendiri bisa dibilang memiliki GDP per kapita yang baik walaupun sempat minus sebentar saja. Jadi kalau dihitung secara keseluruhan atau overall, mereka memiliki pertumbuhan ekonomi yang baik seperti grafik yang ditunjukkan di sini. Nah, oke, next. Selanjutnya adalah pertumbuhan eksponensial. Sebenarnya pertumbuhan eksponensial itu apa sih? Nah, pertumbuhan eksponensial itu terjadi karena pertumbuhan baru didasarkan dengan pertumbuhan sebelumnya lalu diakumulasikan. Nah, pertumbuhan eksponensial merujuk pada situasi di mana proses pertumbuhan bisa dijelaskan oleh tingkat pertumbuhan konstan suatu variabel GDP atau GDP per kapita. Nah, rumus dari pertumbuhan eksponensial sendiri ini ada nih. Nah, di sini saya menggunakan rumus pertumbuhan eksponensial menggunakan akumulasi. Nah, dapat dilihat di sini rumusnya seperti ini ya. Jadi seperti ini rumusnya. Misalkan nih ya, pertumbuhan ekonominya itu sebesar 5%. Nah, lalu di tahun 2001 nilai di 2001 itu sebesar 1,05%. Nah, lantas 2002 itu berapa pertumbuhan ekonominya? Pertumbuhan eksponensial ya, mohon maaf. Nah, jadi tinggal kita hitung saja. Y 2002 sama dengan 1,05% dikali 1,05%, yang mana hasilnya adalah 1,0125%. Nah, ini kan udah ketemu nih 1,0125%. Sekarang mungkin ditanya lagi berapa sih Y 2003-nya. Tinggal kita masukin aja dari tahun sebelumnya. 1,0125%. Mohon maaf spidolnya. 1,05% dikali 1,05% yang ini 1,05%, yang mana menghasilkan jawaban 1,579%, dan begitu seterusnya untuk tahun 2004, 2005 dan seterusnya. Lalu kita lanjut ke pola pertumbuhan. Nah, jadi pertumbuhan eksponensial yang saya bahas tadi itu sangat bertanggung jawab terhadap pola pertumbuhan di suatu negara. Nah, seperti yang Anda bisa lihat di sini, pertumbuhan eksponensial sangat bertanggung jawab terhadap pertumbuhan suatu negara ya. Nah, seperti yang Anda lihat di sini, ini adalah pola pertumbuhan beberapa negara di luar negeri seperti Amerika, Jepang, Jerman, Finlandia, Inggris dan juga Kanada. Seperti yang kalian lihat, mereka memiliki kurva yang relatif mirip. Seperti start di sini, lalu sempat jatuh, lalu mereka kembali bangkit lagi dan terus naik ke atas. Nah, sebenarnya juga tuh ada beberapa negara yang pola pertumbuhannya itu sangat kecil sebenarnya. Nah, ada beberapa negara yang pola pertumbuhannya bisa dibilang kecil, seperti kecil dan juga pertumbuhannya stagnan. Umumnya benua Afrika seperti Guatemala, Kenya, Ghana, Rwanda, Haiti. Nah, faktor-faktor yang membuat pertumbuhannya kecil ini tuh bermacam-macam, seperti kurangnya ilmu teknologi, kurangnya pendidikan, SDM yang jelek, dan juga bahkan bencana alam pun termasuk sebagai hal yang membuat pertumbuhan negara-negara itu kecil. Nah, contohnya di Haiti pada tahun 2010. Di tahun 2010 itu Haiti terkena sebuah bencana alam, yaitu gempa Haiti. Nah, jadi gempa Haiti itu telah menghancurkan berbagai infrastruktur dari Haiti sendiri, yang mana infrastruktur sendiri itu nggak bagus-bagus amat. Kena gempa hancur pula. Akhirnya GDP mereka semakin jatuh di tahun 2010. Dan juga di tahun 2010 itu gempa Haiti memakan 200.000 korban jiwa. Nah,
Jadi selain negara yang GDP-nya kecil tadi, tentu saja ada negara yang GDP-nya besar. Nah, beberapa negara tuh seperti Cina, Singapura, dan juga Cina, Singapura, dan Korea Selatan. Nah, seperti yang bisa dilihat sini yang paling tinggi ini nih adalah Cina. Nah, Cina ini dapat mengejar ketertinggalan mereka dari yang GDP-nya kecil, lalu mereka bangkit dan GDP-nya besar. Begitupun yang dilakukan oleh Singapura dan juga Korea Selatan. Nah, jadi yang paling hebat kalau menurut saya itu adalah Singapura. Kenapa Singapura? Karena di tahun 19 sekian mereka itu memiliki GDP yang sangat kecil, tapi di tahun 2010 bahkan sampai sekarang mereka tuh memiliki GDP dan pertumbuhan GDP yang bahkan jauh lebih besar dari Amerika Serikat itu sendiri. Nah, negara-negara yang berhasil meningkatkan GDP mereka ini dapat kita katakan sebagai negara yang telah melakukan akselerasi pertumbuhan atau yang bisa dibilang dengan catch up growth. Sekian penjelasan dari saya untuk 7.1 tentang tentang kekuatan pertumbuhan ekonomi. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari saudara Rehan, yaitu mengenai bagaimana perekonomian suatu negara tumbuh. Suatu negara dapat meningkatkan GDP-nya dengan cara menaikkan stok modal fisik, menaikkan total unit efisiensi tenaga kerja, dengan cara menambah modal tenaga kerja dari manusia, dan yang terakhir yaitu meningkatkan teknologi. Perhatikan stok modal fisika yang saya ungkapkan tadi yang mencerminkan nilai keseluruhan peralatan. Misalnya mesin, mobil, pesawat, dan komputer. Stok modal fisik tersebut dapat bertambah melalui investasi. Proses ini disebut dengan akumulasi modal fisik. Ingat kembali dari bab 5 bahwa identitas perhitungan pendapatan nasional memperhatikan bahwa pendapatan nasional sama dengan konsumsi ditambah investasi ditambah government ditambah ekspor dikurang impor. Jangan lupa bahwa dalam perekonomian tertutup tidak adanya ekspor dan impor, sehingga pendapatan nasional sama dengan ekspor sama dengan impor. Jadi, identitas perhitungan pendapatan nasional menjadi pendapatan nasional sama dengan konsumsi ditambah investasi. Kata lain, GDP diperoleh dari penjumlahan konsumsi dengan investasi. Hal ini menunjukkan bahwa investasi berasal dari tabungan agregat. Hal ini terjadi karena dalam perekonomian tertutup tidak adanya belanja pemerintah. Seluruh pendapatan akan dikonsumsi atau ditabung. Sehingga GDP juga sama dengan konsumsi agregat ditambah tabungan agregat. Atau dengan kata lain, pendapatan nasional sama dengan konsumsi ditambah saving. Oleh karena itu, I sama dengan S atau investasi sama dengan saving, yaitu optimasi pilihan antara menabung atau mengkonsumsi. Sebagai contoh, rumah tangga mengharapkan perekonomian yang pesat di masa depan atau pertumbuhan pendapatan yang pesat di masa depan. Mungkin tidak memiliki banyak alasan untuk menabung dalam rangka membiayai konsumsi masa depan, karena pertumbuhan masa depan memungkinkan mereka untuk melakukan hal tersebut. Atau bahkan seperti kata kiasan, yaitu sedia payung sebelum hujan. Masyarakat berjaga-jaga jika adanya kesulitan keuangan di masa depan. Sebaliknya, jika masyarakat mengharapkan pajak tinggi di masa depan, mereka mungkin akan menabung lebih banyak di saat ini, supaya bisa membayar pajak tersebut tanpa mengurangi biaya untuk konsumsi. Trade-off semacam ini menentukan tingkat tabungan suatu perekonomian. Sebagai contoh,
pada tahun 2013, tingkat tabungan total di perekonomian Amerika Serikat adalah senilai 2,18 dolar pada tahun 2013, tingkat tabungan total di perekonomian Amerika Serikat senilai 2,8 triliun US dollar dan GDP senilai 16,80 triliun US dollar. Sehingga perhitungannya tingkat tabungan 2,18 triliun US dollar dibagi dengan 16,80 triliun US dollar akan menghasilkan 12,98%. Lalu, apa yang mendorong pertumbuhan selanjutnya, yaitu apa yang mendorong pertumbuhan berkelanjutan? Untuk mencapai pertumbuhan berkelanjutan itu artinya kita memerlukan sesuatu yang lain. Dan sesuatu yang lain ini adalah teknologi, terutama dalam kemajuan pengetahuan teknis yang digunakan dalam proses produksi. Dan pembahasan terakhir saya yaitu pengetahuan, perubahan teknologi, dan pertumbuhan. Hukum Moore menjadi contoh perubahan dari teknologi. Perubahan teknologi adalah proses hadirnya teknologi dan barang atau jasa baru yang ditemukan, diperkenalkan, dan digunakan dalam perekonomian, sehingga memungkinkan perekonomian tersebut untuk mencapai GDP atau untuk mencapai tingkat GDP yang lebih tinggi untuk tingkat stok modal fisik dan unit efisiensi total tenaga kerja tertentu. Pertumbuhan GDP per kapita bersifat eksponensial karena ada pertumbuhan majemuk. Apa sih yang dimaksud hal tersebut? Yaitu pertumbuhan didasarkan pada tingkat GDP saat ini yang merupakan hasil dari akumulasi pertumbuhan sebelumnya. Karakteristik dari pertumbuhan eksponensial ini digambarkan oleh dua contoh-contoh yang akan saya jelaskan sekarang. Eksponensial dari perubahan teknologi ini digambarkan oleh dua contoh berikut yang menunjukkan bahwa peningkatan teknologi tidak semerta-merta mengakibatkan produk marginal yang semakin menurun. Sedangkan seperti yang kita ketahui, peningkatan penggunaan faktor produksi justru mengakibatkan produk marginal yang semakin menurun. Atas alasan tersebut, peningkatan teknologi sepertinya menjadi mesin pencetak pertumbuhan berkelanjutan. Ada pertanyaan, mengapa Anda sekarang jauh lebih makmur daripada kakek buyut Anda? Jawabannya adalah sebagian berkat kemajuan teknologi, meski kontribusi modal fisik yang lebih tinggi dan modal manusia yang lebih baik juga turut berkontribusi. Dengan data sebagai berikut, estimasi GDP per kapita atau estimasi GDP per jam kerja, stok modal fisik per jam kerja, rata-rata tingkat pendidikan, dan rata-rata pengalaman profesional angkatan kerja di Amerika Serikat antara tahun 1950 dan 2007. Namun, terdapat kelemahan jika kita meremehkan kontribusi modal fisik atau modal manusia terhadap GDP, maka kontribusi teknologi terlihat dibesar-besarkan. Demikianlah penjelasan dari saya. Selanjutnya itu yang dapat saya sampaikan, dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya M. Jimmy Isadewa, NPM 1541021012, akan melanjutkan materi tentang sejarah pertumbuhan dan teknologi. Pertumbuhan sebelum era modern. Sejarah manusia di mana abad 19 terjadi pencapaian besar dalam bidang sains, teknologi, dan budaya. Meski dunia era 1800-an memang tidak stuck, namun beberapa bidang perbaikan teknologi dan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan pada beberapa abad. Beberapa orang juga menyebut era ini sebagai era modern. Ada dua alasan mengapa pertumbuhan keberlanjutan minim di era modern. Yang pertama adalah faktor teknologi. Teknologi pada era ini sangatlah terbatas. Kemudian ada faktor GDP. Ini menjadikan dasar teori Thomas Malthus. Kemudian ada revolusi industri. Revolusi industri sangatlah penting sebagai suatu peristiwa besar karena teknologi dan metodologi ilmiah digunakan dalam produksi dan koordinasi yang baik dan menjadikan awal mula gelombang industri ke seluruh dunia. Terima kasih. Sekarang kita akan membahas tentang bab 7.4 yang membahas tentang pertumbuhan, ketimpangan, dan kemiskinan. Teman-teman harus tahu bahwa perekonomian suatu negara tumbuh tidak berarti penduduknya merasakan manfaat yang sama dari adanya pertumbuhan tersebut. Contohnya di Amerika Serikat, dalam beberapa dekade terakhir, pertumbuhan pesat perekonomian Amerika Serikat dibarengi dengan adanya ketimpangan ekonomi. Selalu ada individu atau rumah tangga yang memiliki pendapatan jauh di bawah rata-rata dan sebagainya lagi memiliki pendapatan jauh di atas rata-rata. Kadang suatu pertumbuhan itu selalu berkaitan dengan adanya ketimpangan karena sebagian pekerja dan hanya sebagian kegiatan usaha yang memetik keuntungan dari adanya perubahan teknologi yang mendorong pertumbuhan tersebut. Selanjutnya kita akan membahas tentang pertumbuhan dan ketimpangan. Kita mungkin merasa bahwa ketimpangan yang semakin besar akan menimbulkan polarisasi atau bahkan meningkatkan tingkat kriminalitas di suatu daerah. Sejauh ini kita hanya berfokus pada pendapatan GDP per kapita sebagai tolak ukur utama dalam mengukur produktivitas dan taraf hidup suatu negara. Padahal rata-rata pendapatan per kapita di suatu negara pada suatu titik tidaklah sama dengan pendapatan seluruh individu di suatu daerah. Selanjutnya kita akan masuk ke pertumbuhan dan kemiskinan. Apa kaitan antara pertumbuhan dan kemiskinan? Negara dengan pendapatan GDP yang lebih tinggi memiliki angka kemiskinan yang lebih rendah. Diukur berdasarkan angka kemiskinan, yaitu $1,25 per hari menurut ukuran konsumsi. Menurut definisi Bank Dunia akan menimbulkan 3 masalah, yaitu masalah ekonomi, masalah kesehatan, dan masalah sosial yang serius, seperti meningkatnya angka kematian bayi, gizi buruk, kurangnya akses pendidikan. Itu merupakan persoalan dalam masalah kemiskinan. Paragraf 7.13 melengkapi deskripsi ini dengan menunjukkan bahwa secara rata-rata pertumbuhan pendapatan per kapita dikaitkan dengan penurunan angka kemiskinan. Garis vertikal menunjukkan perubahan tingkat kemiskinan dan garis horizontal menunjukkan rata-rata pertumbuhan GDP per kapita disesuaikan dengan PPP. Kita dapat lihat di kuadran kanan bawah, yaitu India, Vietnam, dan Cina merupakan negara yang memiliki pertumbuhan GDP positif dan meningkatnya dan penurunan angka kemiskinan. Sedangkan
yang ada di kuadran kanan atas, yaitu Nigeria, Yaman, dan Georgia, merupakan negara yang memiliki pertumbuhan GDP, meningkatnya rata-rata GDP per kapita negara, dan juga meningkatnya tingkat kemiskinan. Bagaimana kita bisa menurunkan angka kemiskinan? Salah satu cara untuk menurunkan kemiskinan adalah perdagangan internasional. Aspek penting lain dalam peningkatan taraf hidup seluruh dunia adalah selalu senantiasa memperbaiki pengetahuan dan teknologi. Contohnya perbaikan teknologi komunikasi yang telah meningkatkan kehidupan orang-orang dan menciptakan peluang bisnis bagi orang